Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Suliarsono dengan nicknya 4112210054. Saya akan menjelaskan soal ujian akhir semester dari mata kuliah statistika dan probabilitas. Nanti saya akan menjelaskan semua uraian mengenai soal dari 1 sampai selesai. Masuk pada penjelasan soal pertama, yaitu kita akan disuruh untuk menggambarkan line chart di atas menggunakan kertas milimeter block. Buat tabel dengan kolom usia, kolom frekuensi berdasarkan data pada line chart. Lalu yang kedua ini kita akan membuat hitung X kuadrat dan lain sebagainya. Dan ini soalnya sampai 5. Nah, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Yang ketiga adalah tentukan nilai A, beri kemiringan slope garis B yang menunjukkan perubahan rata-rata pada nilai Y untuk setiap kenaikan 1 unit pada X. M, tentukan persamaan regresi linear sederhana Y sama dengan A tambah BX secara manual. Prediksi nilai ujian seseorang siswa belajar selama 10 jam secara manual. Gambarkan grafik regresi secara manual bisa menggunakan kertas milimeter block. Sebuah data standar yang memiliki 6 sisi, jadi kita akan menghitung dan memprediksi. Lalu pengumpulan terhadap 20 responden. Dan ini adalah penjelasan pertama, yaitu tabel data dari line chart, dari grafik polygon line chart, yaitu usia dan frekuensi. Lalu yang kedua adalah langkah-langkah menggambar line chart di atas dengan menggunakan milimeter block. Lalu kita akan memverifikasikan nih. Yang pertama itu adalah usia 34, frekuensinya 2, 39 itu frekuensinya 5, 449, 49 13, 549, 596 dan 43 serta 74 satu frekuensi. Lalu kita masuk soal kedua, yaitu perhitungan data X dan Y. Itu yang pertama, yang A, itu hitungan kuadrat dari setiap nilai X. Ya, kuadratkan dari setiap nilai X. Misalnya pada contoh tersebut misal 15, maka 15 dikuadratkan 2 jadi 225. Lakukan perhitungan untuk semua nilai X. Lalu yang ke B itu adalah hitungan nilai X dikali Y, perkalian antara X dan Y. Maka setiap pasangan X dan Y akan dikalikan. Misal X sama dengan 15, Y sama dengan 32, maka 15 kali 32 yaitu 480. Lakukan untuk semua pasangan. Lalu kita akan yang C ini menghitung sigma. Sigma Y, sigma X kuadrat, dan sigma X dikali sigma Y. Jumlahkan semua nilai pada kolom masing-masing. Lalu sigma X total semua, sigma Y total semua Y, sigma X kuadrat total semua X kuadrat, sigma X kali Y total semua X dikali Y kuadrat. Lalu kita masuk ke data jam belajar X dan nilai ujian Y. Yang pertama kita akan menghitung tentukan nilai CX, yaitu sigma Y per N dikurang B kali sigma X dikurang N. Itu hitungnya adalah sigma X, sigma Y, sigma X per N, sigma Y per N. Slope B menggunakan rumus regresi, yaitu B sama dengan N dikali X kurung buka X dikali Y kurung tutup dikurang sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat. Yaitu substitusikan nilai B ke dalam rumus untuk menghitung CX. E2 itu hitung kemiringan garis B. Gunakan rumus B di atas, masukkan nilai sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, dan sigma kurung buka X kali Y kurung tutup. Tentukan persamaan regresi linear sederhana, yaitu Y sama dengan A tambah BX. Masukkan nilai CX dan B dalam persamaan linear tersebut. Tentukan regresi linear sederhana Y sama dengan A tambah BX. Masukkan nilai CX ditambah dan B ke dalam persamaan. Prediksi nilai ujian jika jam belajar adalah 10. Substitusikan X.
sama dengan 10 ke persamaan regresi. Lalu yang terakhir adalah gambarkan grafik regresi. Buat grafik pada kertas milimeter block, plot titik data asli dan regresi, itu semua sudah dijelaskan dalam jawaban yang saya sudah berikan. Kita masuk ke probabilitas melempar dadu. Yang pertama adalah mendapatkan angka genap. Angka genap itu kita tahu sendiri ada 2, 4, dan 6. Probabilitasnya adalah pi jumlah angka genap per total angka sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Untuk B mendapatkan angka lebih besar dari 4. Angka lebih besar dari 4 itu ada 5 dan 6. Probabilitasnya adalah pi jumlah angka per total angka 2/6 sama dengan 1/3. Untuk mendapatkan kelipatan ketiga 3, yaitu angka kelipatan 3, yaitu kita tahu sendiri itu ada 3 dan 6. Probabilitasnya adalah jumlah angka per total angka 2/6 sama dengan 1/3. Itulah jawaban yang terakhir adalah tabel responden, yaitu membuat tabel nama dan lokasi tempat tinggal, lengkapi tabel dengan 26 responden dan lengkapi kota tempat tinggal. Yang kedua itu buat tabel frekuensi rumah dan frekuensinya. Itu bisa dilihat semua dari jawabannya. Ini adalah yang saya sebutkan adalah cara-cara untuk menjawab dari soal-soal tersebut, dan kalian bisa lihat jawabannya pada jawaban yang telah saya tuliskan di buku atau kertas tersebut ya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk soal-soal yang telah diberikan kepada saya dari ujian UAS Statistika. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.